Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya pun. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami di tanggal 2 September lalu yang diberikan oleh guru pembimbing fisika kami, yaitu Bu Hesti. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Jaya Sagita. Nama saya Isnaini. Nama saya Nilu Astayawati. Nama saya Fira Isantika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengukuran kita menggunakan gas ukur, neraca, jangka sorong, dan mikroskop. Saya Isnaini akan menjelaskan tentang pengukuran menggunakan gelas ukur dan neraca dengan media batu yang saya lakukan pada tanggal 2 September 2025. Pengukuran yang pertama menggunakan gelas ukur. Volume air sebelum diletakkan batu yakni 300 ml. Volume air sesudah diletakkan batu 360 ml. Volume batu 360 dikurang 300 sama dengan 60 ml. Pengukuran yang kedua menggunakan neraca. Skala ratusan yakni 100 gram, skala puluhan yakni 10 gram, skala satuan yakni 4 gram, skala desimal yakni 0,5 gram, massa batu 100 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 0,5 sama dengan 114,5 gram. Selisih antara keduanya yakni 114,5 dikurang 60 sama dengan 54,5 gram. Tujuan dari teks tersebut adalah untuk mencatat dan menghitung massa, volume, dan kemungkinan besar densitas suatu benda, yakni batu. Nama saya Fira Santika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikroskop dengan media buku cetak yang saya lakukan pada tanggal 2 September 2025. Mengukur buku cetak menggunakan penggaris. Hasilnya 0,9 cm menjadi 9 meter menggunakan jangka sorong. Skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian alat. Skala utamanya 0,9, skala noniusnya 4, ketelitian alatnya 0,01. Jadi 0,9 ditambah 4 dikali 0,01 sama dengan 0,9 ditambah 0,04. Hasilnya 0,9 cm. Dengan menggunakan mikroskop, rumusnya skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian alat. Skala utamanya 8,5, skala noniusnya 44, ketelitian alatnya 0,01. Jadi 8,5 ditambah 44 dikali 0,01 sama dengan 8,5 ditambah 0,44 cm. Jadi hasilnya 8,94 cm. Tujuan menggunakan jangka sorong adalah untuk mengukur dimensi luar, dalam, ketebalan, dan kedalaman benda kerja dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada penggaris biasa. Menggunakan mikroskop bertujuan untuk mengukur dimensi yang sangat kecil dengan presisi dan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada jangka sorong, seperti ketebalan lembaran logam tipis, diameter kawat, atau ketebalan cat pada benda. Terima kasih, sekian dari saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilu Astayawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran dengan media dompet tilu dengan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikroskop. Hasil nilai dari penggaris adalah 0,9 cm. Sesudah didimensikan menjadi 9 mm. Selanjutnya, alat ukur. Jangka sorongnya adalah skala utamanya 0,9, skala noniusnya 4, dan ketelitian alatnya 0,01. 4 adalah jangka sorong. Jangka sorong menggunakan rumus skala nonius ditambah skala utama dikali ketelitian alat. Skala utamanya adalah 0,9 ditambah skala noniusnya adalah 4 dan ketelitian alatnya adalah 0,01. Jadi 0,9 ditambah 4 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,9 ditambah 0,4. 0,4 berasal dari 4 dikali 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,94 cm. Ini adalah gambar kami mengukur dompet
Alat ukur mikroskop. Mikroskop menggunakan rumus skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian alat. Skala utamanya adalah 0,9 ditambah skala noniusnya adalah 4 dan dikali ketelitian alatnya adalah 0,01. Jadi hasilnya 0,9 ditambah 0,04. Jadi hasilnya adalah 0,94 cm. Hasil jangka sorongan mikroskop sama karena dilakukan dengan benar dan tidak ada kesalahan di sini. Tujuan dari pengukuran menggunakan jangka sorong, penggaris, dan mikroskop dengan media dompet Nilu adalah untuk mendapatkan ukuran panjang dan diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda dengan akurasi tinggi. Sementara itu, mikroskop digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter benda yang lebih kecil dan tipis dan ketelitian lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Desvita Cahya Segita. Di sini aku akan menjelaskan kesalahan selama praktikum pada tanggal 2 September 2025, yaitu ada kesalahan kalibrasi alat, kesalahan titik nol, kesalahan membaca skala atau parallax, kesalahan komponen alat, pengaruh kondisi lingkungan, suhu, dan kelembapan, serta kelainan atau keterampilan penggunaan alat, pengoperasian alat, dan pencatatan hasil yang tidak menentu. Sekian dari saya, yaitulah kesalahan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, dan kesimpulan dari praktikum kami adalah walaupun menggunakan benda atau media yang sama, jangka sorong dan mikroskop bisa memberi hasil yang berbeda karena tingkat ketelitian, mekanisme penjepitan, serta cara membaca yang tidak sama. Yeay! Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf dan terima kasih banyak untuk yang telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah!